Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih bersama saya dan si belalang tempur. Ini seperti biasa sudah jadwalnya pulang ke rumah Prabu Mulih teman-teman. Sebenarnya belum waktunya sih, ini saya sudah pulang duluan. Ambil cuti sekitar 2 hari teman-teman. Karena ini kan masih hari Rabu tanggal 24 April 2024. Nah, besok itu rencananya saya sama istri mau nganter anak pulang ke Jawa, tapi nggak sampai ke Jawa nganternya, cuman di Indralaya, naik bis berangkatnya dari Indralaya. Dan ini perjalanan sekarang kita mulai jam 7 kurang 10 menit teman-teman, dari kawasan Kampung Bali, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Muara Enim. Ikutin terus perjalanan kita kali ini teman-teman, di suasana yang syahdu karena semalaman habis hujan ini teman-teman. Semoga aman di jalan ya, nggak nemu banjir. Karena kendala untuk saat ini, jalan udah bagus, jembatan ya walaupun masih belum permanen beberapa titik, tapi ya bisa dikategorikan aman lah untuk dilewati. Cuman yang jadi kendala sekarang kalau hujan terus menerus itu biasanya di titik-titik tertentu itu banjir teman-teman. Ini kita udah sampai di Cecar teman-teman, langsung saja kita gas. Dan ini ketemu sama Damri Perintis. Dan ini pusat keramaiannya Cecar teman-teman. Damri Perintis tadi yang ketemu sama kita itu biasanya mangkalnya di sini sebelah kiri ini teman-teman, di persimpangan ini ya, simpang 4 Cecar ini. Kalau desanya ini Desa Bangun Jaya teman-teman, tapi lebih dikenal dengan nama Desa Cecar ya. Kalau orang dari luar Musirawas, kalau yang lebih paham ini daerah ini dengan sebutan Cecar teman-teman, atau SP9 ya. Sampai di jembatan Sungai Keruh teman-teman. Kondisinya seperti ini. Alhamdulillah, konsentrasi jaga keseimbangan teman-teman, karena besinya ya kena air sama tanah gini licin jadinya. Air sungainya juga cukup tinggi tadi teman-teman, tapi masih aman ya. Nah, sekarang sampai di jembatan teras teman-teman. Sama ketinggian air sungainya juga naik di sini teman-teman, tapi masih aman. Ini aja jalan akses dari jembatannya yang agak tergenang air, tapi aman, bawahnya batu itu teman-teman, nggak bikin ke plater ya. Ini kita sampai di Simpang Madu teman-teman. Sekarang jam 8 lebih 10 menit ya, kurang lebih dari Kampung Bali Sukakarya tadi sekitar 1 jam lebih ya, kurang lebih sekitar 1 jam
15 atau 1 jam 20 menit gitu. Nah itu simpang Y teman-teman. Simpangan catatan jalan yang ke Sopa teman-teman. Kita sampai di Semangus ini. Hujannya sepertinya semalam rata ini. Dan ini kita melewatin pasar Kalangan Desa Semangus. Sepi ya teman-teman, karena memang pasar ini operasinya itu setiap hari Jumat. Nah ini jembatan yang sering banjir teman-teman, nyaris ini sudah peres sama jalan itu teman-teman. Airnya kalau hujannya lebih lama itu bisa jadi kayak waktu itu banjir paksa belalang lumpur naik naik rakit yang dibuat sama warga lokal setempat supaya kita bisa menyeberang gitu. Tapi alhamdulillah ini masih aman ya air. Percabangan pertama yang kita jumpai di Desa Pedagang Minyak, kemudian ke kanan ke Simpang Solar, kita ambil yang ke kiri. Ini ketemu lagi simpangan, kita ke kanan. Kalau ke kiri itu masih wilayah Desa Pedagang Minyak ini teman-teman. Dan satu lagi nanti ada di depan pertigaan yang ketemu dengan jalan logging ya. Nah ini percabangan jalan yang bertemu dengan jalan logging. Percabangan terakhir di Penangkat Minyak. Ini simpang pintu, kita tetap lurus walaupun di pelangnya itu Prabu Muli belok kanan, sampaikan saja. Memasuki Desa Sungai Baung. Nah di sini di wilayah jembatan ini teman-teman sering juga banjir di sini. Agak becek aja ya, tapi kondisi aman. Sekarang jam 9 kurang 2 menit teman-teman. Ini kita udah mau sampai di Simpang 5 Kota Pendopo. Artinya kurang lebih ya 2 jam ya dari kita berangkat tadi sampai ke sini teman-teman. Nah ini di depan ini udah sampai di Simpang 5 Kota Pendopo. Emang sengaja saya skipnya jauh-jauh teman-teman, biar durasinya bisa kita jadiin satu video aja ya. Kalau banyak ngambil video ini nanti bisa jadi 2-3 part teman-teman. Jadi kita ambil yang penting-penting saja ini. Ini kondisi Kota Pendopo di pagi hari jam 9 ya. Kalau agak pagi sedikit tadi antara jam 7 sampai jam 8 pastinya masih rame di sini karena orang sibuk untuk yang sekolah masuk sekolah, terus seperti pegawai itu masuk kerja ya teman-teman. Dan jalannya memang kondisi di Pendopo ini agak kecil gitu, jalan kotanya gitu. Jadi ya ada mobil berhenti saja bisa jadi menghambat laju kendaraan yang lain gitu. Berhenti di pinggir jalan ya, yang memakan bahu jalan gitu. Dan sepertinya untuk hujan ini semalam ini rata ya teman, dari Musirawas tempat saya kerja itu sampai di sini juga bekas hujannya itu masih tampak jelas.
dan kondisi di atas di langit juga ini masih mendung teman-teman, dan rata ya dari perjalanan kita mulai di Kampung Bali tadi. Kalau bisa kita potong dulu mobil depan ini, pemandangannya nggak enak, pantatnya mobil gitu. Jam segini pegawai baru berangkat ya, itu biasanya absen dulu kan, absen nanti kalau sudah absen kan aman, jadi tinggal masuk. Wah, ini ada rombongan pengantin, tapi kesian banget itu. Sepertinya mau lamaran, tapi pakai mobil bak terbuka itu tadi rombongannya itu. Karena kelihatan bawa barang seserahan gitu. Kita skip langsung keluar kota Pendopo teman-teman, dan sekarang sampai di Simpang Raja, di mana terdapat 4 percabangan jalan. Nah, yang ke kanan ke kiri itu biasa kita dulu sering lewat sana teman-teman, tapi sekarang enggak lah, apalagi musim hujan kayak gini ya. Biar kita lewat jalan besar aja. Ini pom bensin satu-satunya yang ada di jalan lintas Pendopo Simpang Blimbing. Kayaknya solar aman itu, biasanya antrinya itu sampai keluar areal pom bensin ini teman-teman. Kita sekarang sampai di Desa Talangbulak teman-teman. Nah, itu di depan sana belok ke kiri ya. Kalau mau ke Sekayu teman-teman, bisa lewat situ teman-teman. Ini adalah ujung dari Kabupaten Pali teman-teman. Di depan itu sudah perbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Itu Gapura, perbatasan Kabupaten Pali ya. Di depan sana Desa Teluk Tumpu, itu masuk Kabupaten Muara Enim. Tapi masuk di sini tadi ada banyak sekali itu mobil dump truck, sepertinya bawa muatan, tapi entah ada proyek pembangunan apa ya. Nah, kayak gini banyak banget bangunan, di mana lah ini. Kalau dulu itu untuk angkutan batubara teman-teman, tapi kalau sekarang enggak ya, karena batubara diangkut sama, kalau dump truck itu dump truck yang besar itu tronton gitu teman-teman, enggak lagi pakai dump truck kecil-kecil kayak gini ya. Selain itu juga diangkut melalui kereta api. Nah, macet ini. Berhenti di bahu jalan ya bikin macet itu. Sekarang jam 9.30, kita sampai di Simpang Blimbing teman-teman. Ya kurang lebih dari Simpang 5 Kota Pendopo sampai ke sini setengah jaman. Ya seperti biasa terhalang kembali itu di depan palang pintu persimpangan relnya udah tertutup, artinya sudah ada kereta yang mau lewat ini.
nggak berani nerobos lah. Kalau kemarin berangkatnya saya masih berani terobos ya teman-teman, karena palangnya baru mau ditutup gitu. Tapi kalau ini udah ketutup, bahaya. Lumayan agak lama sih ini nutupnya, keretanya mungkin masih jauh udah ditutup, makanya orang-orang nggak sabaran ini udah pada terobos gitu. Bahaya itu, klaksonnya udah deket, keretanya wih masih berani. Lumayan kenceng loh keretanya, karena kalau dari arah Palembang ini muatan kosong ya teman-teman. Kalau kecuali dia dari arah Muara Enim itu bawa muatan batu-bara gitu. Yo, sikat yo. Nah ini driver nggak sopan, nggak punya aturan, itu nyelonong dari jauh di belakang sana langsung ngotong ke depan. Jadi padahal yang lain udah antri segini panjangnya gitu loh. Kalau saya mangkel kayak gitu, udah antri gini, yang lain malah terobos enaknya ya. Tapi ini tidak terlalu panjang teman-teman, termasuknya antri di simpangan rel keretanya ya. Kalau lebaran kemarin itu bisa bikin macet sampai 1 jaman lebih teman-teman, usut di persimpangan rel sama percabangan jalan di Simpang Blimbing tadi ya. Kita sampai di kawasan Simpang Tel teman-teman. Alhamdulillah perjalanan pulang ini mendung tapi nggak hujan ya. Mendung tapi nggak hujan, jadinya perjalanan enak gitu, nggak kepanasan. Biasanya kita ini udah di depan itu silau matahari ya, karena kita berjalan ke arah timur ya. Nah ini Simpang Niru teman-teman, atau Desa Teban Agung, merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim ya. Suasana persimpangan dan pasar terpantau lengang. Nah, biasanya kalau jam-jam segini biasanya udah mulai rame ya. Mungkin akibat hujan semalam yang bikin orang-orang pada mager gitu, alias males gerak ya.
Tapi kalau cuaca seperti ini sampai Prabu Muli ya kita seneng-seneng aja teman-teman, karena nggak panas ya, asal nggak turun hujan aja gitu. Jam 10 kurang 5 menit ini kita sampai di desa Lubuk Raman teman-teman. Ujungnya dari Muara Enim yang berbatasan dengan kota Prabu Muli ya. Jadi habis dari desa Tepan Agung tadi, ini kita sampai di desa Lubuk Raman. Suasana dan kondisi jalan terpantau lumayan tenang. Kota Prabu Muli. Kita menuju ke simpang Tugu Nanas teman-teman. Tadi itu saya disalipin sama mobil-mobil ini loh. Ternyata mereka akhirnya salip saya lagi di sini karena ada tronton yang trailer yang bawa alat berat tadi ya. Simpang Tugu Nanas teman-teman. Jalanannya masih syahdu, mataharinya tertutup sama awan mendung, dan mendungnya ini mendung gak berarti hujan. Alhamdulillah belum turun hujannya. Ntar kalau udah sampai gak apa-apa hujan. Prabu Muli juga sepertinya semalam hujan deras, dilihat dari genangan airnya ya. Flyover Pati Galung, ikon terbaru di kota Prabu Muli. Kalau dulu ikonnya ya Tugu Nanas itu. Terus sebelumnya ada apa namanya Skybridge yang ada di pasar ya, PTM 1 dan 2 di pasar tanah, pasar Prabu Muli. Jam 10 lewat 10 menit. Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di kota Prabu Muli. Kurang lebih ya 3 jaman lah teman-teman dari lokasi tempat kerja sampai ke sini ya teman-teman. Ya ini bisa dibilang agak kenceng sih jalannya, cuman ya nggak kenceng-kenceng amat ya, motor saya juga nggak, si belalang tempur ini nggak terlalu bisa buat kenceng ya. Tapi alhamdulillah 3 jam tembus ini teman-teman. Kita coba lewat depan ini teman, tapi nanti sampai di apa namanya kawasan nasional saya belok ke kiri, karena waktu itu bablas ke pasar kena tilang teman-teman, kena stop, kena tilang. Ini motornya lengkap, cuman knalpotnya ini dianggap knalpot brong ya, karena memang ini bukan knalpot aslinya, standarnya udah diganti racing teman-teman. Ini simpang Batu Raja teman-teman di depan ini, karena ke kanan itu ke arah Batu Raja teman-teman, dan juga sekarang ke arah gerbang tol Indraprabu atau Prabu Muli Indralaya Palembang, itu gerbangnya ke arah sana, ke arah Batu Raja ya, Jalan Batu Raja di Karangan, desa Karangan. Nah kalau tikungan ini namanya tikungan padi karena bentuknya seperti padi yang siap panen atau merunduk gitu. Ini jalan
setelah tikungan padi mulai melebar, dan jalan yang penyempitan tadi itu kawasan itu Duspra dikenalnya, atau Dusun Prabu Muli. Kalau di sekarang nama kelurahannya Kelurahan Prabu Muli. Di Kelurahan Prabu Muli di Kota Prabu Muli. Di sebelah kanan itu gedung DPRD Kota Prabu Muli. Di sebelah kiri ada BRI. Nanti di depan kita belok ke kiri aja lewat Nasional, Jalan Urip Sumoharjo. Waktu itu tuh saya nyantai, ya berasa aman ya. Tahu-tahu kecegat sama bapak polisi, akhirnya kena tilang. Pelanggaran dua kasus yang saya langgar. Yang pertama, SIM-nya mati, ini saya SIM-nya expired, belum diperbarui lagi, sama knalpot brong ini. Saya kira hampir kena ya 100-an lebih ya. Tapi alhamdulillah saya urus sendiri itu. Memang saya ambil waktunya itu, saya lewatkan kurang lebih 1 atau 2 minggu dari jadwal yang harusnya saya bayar denda itu, atau istilahnya jadwal sidang ya. Dan alhamdulillah saya tebus barang sitaan itu, STNK yang disita waktu itu cuman kena 50.000. Dan ya itu akhirnya saya bikin konten itu, banyak juga yang akhirnya tanya gimana cara ngurus ketilangan gitu. Saya pikir ribet ya teman-teman, karena biasanya ya pernah maksudnya ngalamin seperti itu ya, pakai inilah orang dalam lah. Tapi kan kali ini tadi yang kemarin itu saya usahain sendiri teman-teman, pengen tahu juga ya. Dan memang nggak bagus kalau kita mengandalkan orang dalam gitu. Ternyata simple teman-teman, tinggal kita datang ke kejaksaan, di mana jadwalnya itu kan sudah ada. Itu saya juga sebelumnya udah belajar di YouTube gitu. Ada yang kasih saran itu sebaiknya dilewatkan dari jadwal yang tertera di surat tilang itu. Misalkan tanggal 13 ya, dibikin seminggu kemudian baru kita ambil. Takutnya dari pihak petugas yang menilang itu sampai tanggal segitu belum diserahkan ke kejaksaan gitu. Jadi kalau sudah lewat dari seminggu biasanya udah siap gitu. Jadi kita tebus, tinggal ambil aja. Dan benar, alhamdulillah. Jadi ternyata cuma kena 50.000. Dan pembayarannya juga simple, bisa kita bayar cash langsung di sana atau melalui online ya, bisa melalui mobile banking atau lewat Indomaret atau gerai ya, kalau nggak salah Indomaret yang bisa, gerai Indomaret ya. Qadarullah, jadi pengalaman berharga teman-teman, dan pengalaman yang bisa saya bagikan ke teman-teman yang lain yang belum nonton. Ada videonya cara pengambilan atau urus pengambilan barang sitaan atau barang tilangan, nggak pakai ribet ya teman-teman. Videonya udah saya upload. Ya pulang kerja kayak gini pakai SIM dalang tempur ini, lewat tengah kota gitu, nggak nyadar udah diintai sama petugas gitu, dan diberhentikan. Ini kita udah mau sampai Mabes teman-teman, markas besar Belalang Tempur, atau kalau kelurahannya Mangga Besar teman-teman. Nah, di kawasan ini Taman Baka, biasa disebut Taman Baka. Oke teman-teman, ini saya udah mau sampai. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah
ngikutin video ini, udah support dengan cara like, comment, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Kita ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.